Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nadia Balkis Andi dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang determinan dan inverse matrix. Determinan matriks. Determinan merupakan nilai yang diperoleh dari matriks persegi. Jadi, si determinan ini adalah fungsi yang akan memetakan matriks persegi ke bilangan real. Nilai determinan disimbolkan dengan lambang seperti nilai mutlak. Misalnya, matriks A, nilai determinannya menjadi determinan A, atau juga bisa ditulis dengan seperti pada ini, A ini. Di sini dikatakan matriks persegi, berarti yang bisa dicari determinannya itu adalah matriks yang memiliki ordo M kali N-nya itu sama. Contohnya seperti ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 3, dan ordo 4 kali 4 sampai seterusnya. Yang penting syaratnya itu ordonya harus M kali N-nya itu harus sama nilainya. Bagaimana kalau misalnya berordo 2 kali 3? Maka kita nggak bisa mencari determinannya, karena syarat mencari determinan itu harus matriks yang persegi. Baiklah, pada video ini saya akan membahas determinan pada dua ordo. Yang pertama ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Untuk matriks berordo 2 kali 2 terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nilai determinannya bisa dicari seperti berikut. A, misalkan kita memiliki matriks A, B, C, D, maka cara mencari determinannya itu adalah kalian bisa mengalikan aja secara diagonal seperti ini. A dikali dengan B. Ini kita tulis aja biar gampang. A dikali dengan D, kemudian B dikurangin, B dikali dengan C. Maka nanti kita akan menghasilkan suatu bilangan real atau bilangan asli. Kemudian di sini ada contoh soal, tentukan nilai determinan dari matriks A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Maka nilai determinan dari matriks A yaitu, kita kalikan saja 1 dikalikan dengan 4, 1 dikali dengan 4 dikurangi 2 dikali dengan 3. Maka hasilnya minus 2. Maka nilai determinan dari matriks A adalah negatif 2. Kemudian determinan matriks ordo 3 kali 3. Ada dua metode dalam mencari determinan untuk matriks berordo 3 kali 3, yaitu yang pertama ada metode Sarus, yang kedua ada metode minor kofaktor. Baiklah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode Sarus. Terdapat matriks A dengan ordo 3 kali 3, di mana elemennya itu ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Langkah pertama yang kita lakukan dalam metode Sarus ini adalah tulis lagi elemen-elemen pada kolom pertama yang dinamakan dengan kolom itu, ini yang dinamakan dengan kolom, ini kolom, ini yang dikatakan dengan kolom. Dan yang kedua, berarti kolom pertama dan kolom kedua, yang kedua ini, di sebelah kanan matriks A. Di sebelah sini ya, di sisi sini.
Kita tulis nih, seperti yang contohnya di bawah ini. Lalu kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai pola. Perhatikan pola, warna, dan tandanya. Teman-teman perhatikan, setelah kita menulis ulang kembali matriks baris pertama dan baris kedua di sisi sebelah kanan sebuah matriks, maka kita bisa mengalihkan secara diagonal, tapi dengan matriks dari sini, baris pertama, kolom pertama, kita kalikan secara diagonal, seperti ini. Perhatikan tanda warna ungu dan warna kuning. Ini di sini ada tanda positif. Positif. Yang kedua juga ini, untuk baris pertama, kolom kedua, ini juga tandanya positif. Kemudian yang ketiga, ini juga positif. Kemudian selanjutnya kita kalikan secara diagonal ke kiri. Dimulai dari ini, boleh dari sini, ini kita kalikan secara diagonal. Tapi bedanya, untuk yang arah diagonalnya ke kiri, itu dia bertanda negatif. Kalau yang tadi kan positif, sekarang negatif. Kemudian yang ini juga kita kalikan nih secara diagonal, ya teman-teman. Dan tandanya juga negatif. Kemudian yang ketiga juga kita kalikan. Dan kita beri tanda negatif. Ini saya hapus aja biar teman-teman bisa lihatnya lebih gampang. Kemudian setelah itu kita kalikan. Kita buat determinan A11 dikali A22 dikali A33 tambah, ini sesuai dengan tandanya ya teman-teman, ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Kan ini seharusnya ditambah kan? Kenapa ini dikurang? Karena di sini untuk selanjutnya kan ada tanda negatif. Maka ini kan negatif dikali dengan positif kan hasilnya negatif. Maka jadi negatif A13 dikali A22, A31 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 A12, A21, dan A33. Seperti itu pada mencari determinan matriks. Di sini ada contoh soal. Tentukan determinan dari matriks A, di mana matriks A 2, 3, 4, 5, 4, 3, 7, 0, 1. Untuk menentukan determinannya, terlebih dahulu kita keluarkan dua kolom pertamanya sehingga matriks tersebut menjadi seperti gambar di bawah ini. Ingat tadi yang kita tulis kembali baris pertama dan baris kedua ya teman-teman, jangan sampai salah. Setelah kita tulis ulang, maka kita tarik garis diagonal secara bergantian. Yang pertama, untuk baris pertama dulu kita tarik secara diagonal ke kanan. Tandanya positif, kemudian pada baris pertama kolom kedua bertanda positif, kemudian ini juga positif, dan selanjutnya kita tarik ke diagonal arah ke kiri bawah bertanda negatif, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang segaris kita galikan dan tandanya mengikuti aturan yang di atas. Determinan A yaitu 2 dikali 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 3 dikali 7 ditambah 4 dikali 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 4 dikali 7 dikurang 2 dikali 3 dikali 0 dikurang 3 dikali 5 dikali 1. Maka determinan A 2 dikali 4 8, 3 dikali 3 dikali 7, 63, 4 dikali 5, 20, dikali 0, maka hasilnya 0, dikurangin,
4 dikali 4 dikali 7, 112. Dikurangin 2 dikali 3, 6, dikali 0, dikurangi 15, sama dengan minus 56. Jadi, determinan matriks tersebut adalah negatif 56. Tadi dia cara untuk mencari determinan dengan metode Saros. Kemudian yang kedua ini, kita akan mencari nilai determinan untuk matriks 3 kali 3 dengan metode minor cofactor. Untuk metode minor cofactor ini, caranya, ini misalnya nih kita ingin mencari M12. M12 yaitu M12 itu berarti matriks baris pertama pada kolom kedua. Jadi, ini kan yang dikatakan dengan matriks pertama, matriks baris pertama. Ini matriks pertama, baris pertama. Kemudian kolom kedua. Ini kolom kedua. Membentuk huruf T. Baris pertama dan kolom kedua kita hilangkan. Maka nanti matriksnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kan yang tersisa entry-entry-nya tinggal A21, A23, A31, A33. Kemudian setelah itu kita apakan lagi? Setelah itu kita kalikan silang seperti matriks 2 kali 2. Tadi, nih, kita kalikan silang atau membentuk diagonal. Jadinya A21 dikali A33 dikurangin A23 dikali A31. Maka untuk determinan baris pertama, kolom keduanya itu yaitu A21 dikali A33 dikurangi A23 dikali A31. Baiklah, agar teman-teman lebih mudah memahami, kita masuk ke contoh soal aja. Hitunglah determinan A, negatif 2, 4, negatif 5, 1, 3, negatif 7, negatif 1, 4, dan negatif 8. Maka yang pertama kita mencari M11-nya dulu. M11 berarti kan M11 berarti baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Maka kita hilangkan. Di sini kenapa negatif 2-nya tidak dihilangkan? Karena nanti negatif 2-nya ini, negatif 2, 4, dan negatif 5-nya akan kita kalikan dengan nilai determinannya. Maka yang tersisa 3, negatif 7, 4, dan negatif 8. Ini ditulis ulang kemari. Kemudian untuk yang baris pertama dan kolom kedua, yang ini dan yang ini, baris pertama, kolom kedua, berarti ini seperti tadi membentuk huruf T. Jadinya 1, negatif 7, negatif 1, dan negatif 8. 4-nya tidak lupa dituliskan. Kemudian baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Jadi yang tersisa, negatif 5-nya ditulis di luar, dikalikan dengan 1, 3, negatif 4, negatif 1, dan 4. Maka determinan A yaitu 3 dikali negatif 8, dikurangin negatif 7 dikali 4, dikurangi 4, dikali 1 dikali negatif 8, negatif 7 dikali negatif 1, dikurangin 5, 1 dikali 4 dikurangi 3 dikali negatif 1. Maka nilai determinan dari A, dari matriks A yaitu negatif 8 ditambah 60 dikurangi 35 sama dengan 17. Kemudian di sini ada sifat-sifat determinan. Ada beberapa sifat determinan matriks, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jika pada semua elemen dari baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut ialah 0. Ini yang dikatakan dengan baris atau
baris yang dikatakan baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut ialah 0. Kita lihat pada contohnya matriks A, ini ternyata barisnya ini 0 gitu. Maka nilai determinan A-nya itu 0. Jadi kita nggak perlu cari lagi karena udah pasti nilai dari determinannya ini 0. Kalau nggak percaya, bisa kita buktikan ya. 0 dikali 3 kan 0. 0 dikali 3 kan 0, kemudian 2 dikali 0 dikali 2 kan 0, jadi kan 0 dikurangi 0 kan sama dengan 0 kan. Maka nggak payah lagi kita buktikan. Kemudian yang kedua, ini ada matriks D. Ternyata entry-entry pada baris keduanya ini 0 gitu. Kan sama seperti ini yang pertama tadi, cuma bedanya ini berordo 3 kali 3. Maka nilai determinan dari matriks B itu 0. Kemudian ada lagi, jika pada elemen salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen baris lain, maka determinan matriksnya tersebut ialah 0. Perhatikan contoh berikut. Yang dikatakan satu baris sama dengan elemen baris lain. Perhatikan, untuk baris pertama itu ada 4, 3, dan 2. Ternyata pada baris ketiga nilainya sama, 4, 3, dan 2. Maka nilai determinan dari matriks B adalah 0. Jadi kalau misalnya kita ketemu satu soal gitu kan yang nilai matriksnya itu ternyata baris pertama dengan baris ketiga nilainya sama gitu. Jadi kita nggak perlu mencari lagi, maka kita dapat hasilnya nilai determinan pada matriks tersebut itu 0. Yang ketiga, apabila elemen salah satu dari baris atau kolom, yakni merupakan kelipatan dari elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriksnya tersebut adalah 0. Perhatikan contoh berikut. Dibilang ini kelipatan dari elemen baris. Perhatikan baris pertama, 1, 2, dan 3. Kemudian, lihat baris ketiga, 2, 4, dan 6. Oh, ternyata 2 merupakan kelipatan dari 1. Juga 4 kelipatan dari 2, dan 6 kelipatan dari 3. Maka nilai determinan dari matriks A itu merupakan 0. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu ada inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari inverse. Dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya, akan menjadikan matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Untuk menentukan inverse dari sebuah matriks, terdapat 2 aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 3 dan ordo 3 kali 3. Yang pertama kita akan membahas matriks 2 kali 3. 2 kali 2. Sorry, maaf. Inverse A sama dengan, jadi cara mencari suatu inverse yang ordonya 2 kali 2 yaitu 1 dibagi dengan, tadi lambang ini tadi apa teman-teman? Iya, determinan. 1 dibagi determinan A dikali adjoin A dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Oke. Jika A, B, C, D, maka A pangkat negatif 1 sama dengan 1 dibagi AD dikali BC. Ini kan merupakan tadi cara mencari determinannya kan? Dikali dengan adjoin A. Teman-teman tahu nggak adjoin itu apa? Jadi adjoin itu kita menukar posisi entry pada suatu matriks. Contohnya nih, untuk yang pertama ini kita tukar A dan D, kita tukar posisinya. Jadi D dan A. Kemudian untuk B yang C, nggak kita tukar, cuman tandanya yang berubah. B dan C kan tandanya positif, maka adjoin dari A negatif B dan negatif C dengan determinan A tidak sama dengan 0.
ini kita masuk ke contoh soal aja, biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Matriks A, yaitu 3, 2, 1, 4. A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A-nya 3 dikali 4 dikurangi 2 dikali 1. Kemudian dikali dengan adjoint A. Adjoint A kita pindah aja 3 dengan 4 jadinya 43. Kemudian negatif 2 dan negatif 1. Maka diperoleh hasilnya 1/10, 4, negatif 2, negatif 1, dan 3. Kemudian kalikan aja ini matriks ini dengan nilai 1/10, maka didapatlah nilai A inverse yaitu 4/10, negatif 2/10, negatif 1/10, 3/10 dapat kita sederhanakan menjadi 2/5, negatif 1/5, negatif 1/10, dan negatif 3/10. Sangat mudah ya ternyata. Kemudian inverse matriks 3 kali 3. Rumus kebalikan dari matriks 3 kali 3 sesuai dengan urutan 2 kali 2 sebagai berikut. A inverse yaitu 1 dibagi determinan A dikali adjoint A. Ternyata rumus mencari inverse 2 kali 2 dengan 3 kali 3 sama, cuman yang membedakannya yaitu pada determinannya. Untuk yang 3 kali 3 kan tadi ada dua cara, yang metode Sarus dan minor kofaktor. Jadi langkah-langkah dalam mencari inverse matriks adalah mencari determinan matriks tersebut. Kita bisa menggunakan cara yang udah dijelaskan sebelumnya, tapi dengan syarat nilai determinannya itu nggak boleh 0. Kemudian kita mencari adjoint-nya. Tadi cara mencari adjoint-nya kan yang ini, A, E, I. Kita pindah posisinya, jadinya A, E, I. Sebenarnya cara mencari adjoint untuk matriks 2 kali 2 dengan 3 kali 3 itu berbeda. Kalau tadi kita pindah posisi, kalau misalnya pada matriks 3 kali 3 itu, yang diagonal AEI-nya itu tetap, yang dipindah itu yaitu yang ini, DGF ini. Kan awal tadi kan DGF-nya di bawah, kemudian pindah ke atas. Untuk yang di atas juga pindah ke bawah. Untuk tandanya tidak berubah. Kemudian didapatlah, ini ada contoh soal. A, matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka adjoint-nya yaitu, ingat 1, 5, 9 ini tetap, yang kita pindahkan yaitu 4, 7, 8 ke atas, dan 2, 3, 6 ke bawah. Kemudian kita mencari determinannya. Setelah mencari adjoint-nya, kita mencari determinannya. Ada suatu matriks yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini kita menggunakan metode Sarus saja biar lebih gampang. P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. Maka kita tulis kembali P, S, W, dan Q, T, X ke bagian kiri, kemudian kita kalikan secara diagonal, dan tandanya positif, 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 negatif, negatif, negatif. Kita masuk aja ke contoh soal. Tentukan inverse matriks berikut ini. Negatif 2, 4, negatif 5, 1, 3, negatif 7, 0, 4, negatif 8. Langkah pertama, cari determinannya dulu. Ini A, kita tulis kembali kan yang baris pertama dan baris keduanya di sebelah kanan matriks tersebut. Kemudian kan kita kalikan kan negatif 2 dikali 3 dikali negatif 8 ditambah 4 dikali negatif 7 dikali 0 ditambah negatif 5 dikali 1 dikali 4 dikurangin negatif 5 dikali 3 dikali 0 dikurangin negatif 2 dikali negatif 7 dikali 4 dikurangin 4 dikali 1 dikali negatif 8. Maka determinan A didapatlah 28 dikurangi 24 sama dengan 4. Jadi memenuhi syarat ya. Tadi kan syaratnya determinan tidak boleh sama dengan 0. Ini determinannya 4, jadi memenuhi syarat.
Setelah itu kita cari adjoinnya. Adjoinnya 4, 16, dan 10 ini tetap teman-teman jangan lupa. Kemudian 8, 4, 8, pindahkan ke bawah. Dan 12, negatif 13, negatif 19, kita pindahkan ke atas sehingga bentuk matriksnya menjadi seperti ini. Seperti yang di kanan tadi. A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoin A. A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A-nya kan tadi nilainya 4, 1/4, dikali 4, 12, negatif 13, 8, 16, negatif 19, 4, 8, dan negatif 10. Maka dikalikan aja dengan 1/4, maka didapatlah hasil 4/4, 12/4, negatif 13/4, 8/4, 16/4, negatif 19/4, 4/4, 8/4, negatif 10/4. Maka yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan agar matriksnya tidak terlalu rumit. Jadi 1, 3, negatif 13/4, 2, 4, negatif 19/4, 1, 2, negatif 5/2. Maka dapatlah nilai A inverse-nya, yaitu ini. Baiklah, teman-teman. Sekian saja penjelasan video saya tentang determinan dan inverse matrik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.